Bapak Ibu yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan GB Lamtera dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya dari tiap minggu, tiap bulan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik, puji dan penyembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, semua kemuliaan dan keagungan hanya bagi Rajaku. Segala pujian dan kemuliaan Dirapaya sekerere rambo. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah ya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan dan meninggikan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas seminggu ini Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami membuktikan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, dan kami mau menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan dari pujian dan penyembahan kami. Kami memberikan pujian penyembahan dengan sepenuh hati kami, jiwa kami, tubuh kami, hanya untuk Engkau ya Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum bagi kerajaan. Amin. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita semua adalah umat pilihan Allah. Mari kita mau bangkit berdiri biar kita bersuka cita dalam memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari saudara katakan, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan
Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita jadi pemenang saat ini bukan karena kebaikan, kehebatan kita, tapi semua itu karena pengorbanannya di kayu salib. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau mengingat kami, Kau mengasihi kami dengan Kau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan di kayu salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sebab karena karya salibmu Tuhan, ku ada sampai saat ini. Yes, you are my Lord. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan hadirat-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Jesus, you are my strength, Jesus. Hirapaya seretapayo. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hari ini kami tetap mau pikul salib-Mu ya Tuhan. Sampai kapanpun. Karena Kau katakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena salib-Mu kami berbahagia. Karena salib-Mu kami diberkati. Karena salib-Mu kami menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Demi nama Yesus Kristus, biarlah pagi ini Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga apa yang kami lakukan seturut kehendak-Mu saja. Biarlah kami belajar pagi ini Tuhan, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau
memuji, menyembah, dan belajar lebih dalam akan Dia. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan kita hari ini sharing dengan tema memikul salib gitu ya. Pak, apa gak ada tema yang lain toh Pak? Menenteng apa gitu kayak? Ya enggak apa-apa, kalau Anda ingin menenteng salib juga enggak apa-apa gitu kan ya. Nanti kita akan lihat sama-sama belajar apakah kita itu benar-benar disuruh oleh Yesus Kristus sendiri ataukah itu hanya omongan kosong belaka. Mari kita buka di Matius 5 ayat yang ke-10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, perhatikan baik-baik. Kristus mengawali khotbahnya dengan ucapan-ucapan berkat, saudara. Sebab ia itu datang ke dunia untuk memberkati saudara dan saya, yang juga katakan amin. Anda bisa baca di rumah di Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Sebagai imam besar yang kita akui, sebagai Melkisedek yang terberkati, sebagai dia yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anda bisa lihat di Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ia datang bukan saja untuk membawa berkat bagi kita, melainkan juga untuk mencurahkan, katakan sama-sama dengan saya, mencurahkan, 2, 3, mencurahkan dan menyatakannya, katakan sama-sama dengan saya, 2, 3, menyatakannya ke atas kita, saudara. Nah di sini ia melakukan sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang mampu memerintahkan berkat, memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya, dan itulah berkat yang di sini berulang kali dijanjikan kepada orang-orang benar. Saudara, kalau Yesus Kristus menyebut mereka berbahagia, maka jadilah mereka seperti itu. Sebab mereka yang diberkatinya benar-benar akan terberkati, saudara. Kalau Anda perhatikan perjanjian lama diakhiri dengan kutuk, Anda bisa lihat di Maliaki pasal yang keempat ayat ke-6. Perhatikan, sedangkan Injil diawali dengan berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Katakan kiri kanannya, kami dipanggil, kita dipanggil, saya dipanggil untuk memperoleh berkat. Setiap berkat yang diucapkan Kristus di sini itu punya tujuan ganda, saudara. Tujuan yang pertama untuk menunjukkan, katakan sama-sama dengan saya, untuk menunjukkan. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan siapa yang benar-benar dapat disebut berbahagia. Loh berarti kan ada berbahagia yang semu, yang enggak benar-benar bahagia. Iya, itulah kenapa di sini setiap berkat yang diucapkan Kristus itu punya tujuan ganda. Yang pertama untuk menunjukkan, katakan lagi sama-sama dengan saya, menunjukkan siapa yang benar-benar dapat disebut berbahagia dan seperti apa watak mereka. Nah ini yang harus kita pelajari, saudara. Seperti apa watak yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dan tujuan yang kedua adalah apa saja, katakan sama-sama dengan saya, apa saja. Apa saja yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati. Loh dalam kandungan bahagia itu isinya apa? Ingredientnya itu isinya apa? Kalau obat itu kan ada ingredientnya. Sama, setiap berkat yang diucapkan Kristus itu pasti ada kandungannya. Nah apa saja yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati yang dari Kristus, yakni dalam janji-janji yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki watak-watak tertentu yang membuat mereka berbahagia itu. Saudara, kalau Anda ikut SPY, Anda akan mengalami Kristus. Berulang kali saya berkata pada Anda, kalau Anda belum ikut SPY, ikutlah SPY. Ikutlah saya pengikut Yesus. SPY akan membuat Anda dan saya mengalami yang namanya Kristus, saudara. Tapi saat Anda sudah ikut SPY, Anda dan saya akan diajak untuk sejalan. Katakan dengan saya, sejalan. Sejalan dengan Kristus. Itulah kenapa tujuan ganda dari setiap berkat yang Kristus ucapkan itu akan kita tahu. Setelah Anda tahu semuanya, enggak ada yang diselubungi, semua terbongkar.
Anda dan saya akan kokoh. Katakan sama-sama dengan saya, akan kokoh. Akan kokoh di dalam Kristus, saudara. Sekarang perhatikan lagi. Hal ini dirancang untuk meralat kekeliruan yang merusak dalam dunia yang buta. Kekeliruan yang bersifat kedagingan ini, saudara. Saudara, kebahagiaan itu merupakan hal yang dicari-cari banyak orang. Bahkan gak cuma banyak, semua manusia. Semua orang tuh kalau normal tuh mencarinya bahagia. Lalu saya yang lihat sebuah cuplikan di Facebook, ada orang gila aja kalau bisa gak jadi waras. Kenapa? Saya lebih bahagia jadi gila, Pak. Lebih enak, gak ada yang ngatur katanya. Sambil dalam hati saya, ternyata gila tuh bahagia. Baru tahu saya ini. Kebahagiaan itu merupakan hal yang dicari semua manusia, termasuk orang edan gitu kan. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Mazmur 4 ayat 7. Nah untuk itulah kebanyakan orang tuh pada akhirnya karena menuju kebahagiaan semua, akhirnya keliru. Akan membentuk gagasan yang salah mengenai kebahagiaan. Sehingga tidak heran kalau mereka tuh salah jalan. Mereka memilih bahagia itu dengan khayalan mereka sendiri. Bahkan mereka memilih bahagia dengan bersahabat dengan bayangan. Lagu dalam dunia aja, hanya bayangan ada di depanku. Gitu kan, bayangan, bangga gitu kan. Pendapat umum yang berlaku itu berbahagialah orang yang kaya tuh, orang yang umum ngomong gitu. Yang hebat itu yang bahagia, yang terhormat di dunia itu yang bahagia. Karena katanya orang dunia apa? Karena orang-orang demikian menghabiskan waktu dalam kegembiraan dan hidup mereka dalam kesenangan. Mereka melahap lemak, mereguk minuman manis, memamerkan semua yang dimiliki dengan sombong. Serta mengingini semua orang untuk membengkok di hadapan mereka. Karena dia merasa lebih hebat, maka semua kalau lihat membungkuk itu senang banget, saudara. Saudara, berbahagialah semua orang yang demikian keadaannya. Itu kata dunia. Rancangan, maksud dan tujuan mereka semuanya hampir sama seperti yang saya contohkan barusan. Mereka memuji orang yang loba. Di Mazmur pasal 10 ayat 3 Anda baca sendiri. Mereka ingin menjadi kaya loh, jadi kaya ini enggak apa-apa. Tapi hilangkan keinginannya itu. Karena semakin Anda keinginan menjadi kaya, Anda akan masuk dalam berbagai-bagai duka. Karena kaya itu hanya akibat, saudara. Sebetulnya kalau Anda tahu prinsip kerajaan surga itu enggak perlu dikejar, Anda pasti kaya kok. Anda tahu loba itu apa? Loba itu adalah orang yang selalu ingin mendapatkan, memiliki banyak-banyak gitu kan. Enggak cuma banyak loh, memiliki banyak-banyak. Serakah, tamak, lah itu loba. Itulah kenapa kelobaan itu artinya keserakahan, ketamaan, saudara. Saudara, setelah Tuhan Yesus telah datang, untuk meralat kesalahan yang mendasar ini, loh bagi saya ini sudah kesalahan sejak dasarnya. Bagi Yesus pun sama. Justru saya belajar dari Yesus gitu kan. Kristus itu datang untuk meralat kesalahan yang mendasar ini. Untuk mengajukan sebuah pandangan yang baru. Untuk memberi kita tuh gagasan yang berbeda. Mengenai apa itu kebahagiaan. Apa itu yang disebut orang-orang yang berbahagia, saudara. Amin. Saudara, meskipun apa yang diajarkan Kristus itu seakan-akan tampak berlawanan dari banyak orang yang penuh prasangka gitu kan. Namun semua orang yang telah mendapatkan penerangan yang baik yang dari Kristus itu pandangan baru ini sebuah aturan. Menjadi sebuah ajaran yang berbicara mengenai kebenaran kekal. Loh, kalau kebenaran cuma dunia itu mana ada yang kekal, saudara. Tapi kalau Kristus yang mengajarkan kebenaran itu kebenarannya kekal. Dan kepastian berdasarkan semuanya ini nanti kita akan dihakimi. Makanya kalau kebenaran itu harus Anda tahu benar enggak yang kita ikuti ini. Oleh sebab itu hal-hal yang menjadi awal pengajaran Kristus, maka awal dari kehidupan sehari-hari orang Kristen harus mengikuti ukuran kebahagiaan menurut dasar-dasar, menurut dalil-dalil, pondasi-pondasi kebahagiaan yang diajukan Kristus, saudara. Dan usaha untuk mencari kebahagiaan itu harus disesuaikan dengan dalil-dalilnya Kristus, saudara. Yesus Kristus memikul salibnya menuju bukit Golgota.
yaitu tempat di mana Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia atas dosa. Salib bukan lagi sebagai lambang penghukuman, bukan. Namun salib itu merupakan lambang karya nyata Yesus Kristus ketika di dunia. Itu karya nyatanya ya salib itu. Bahkan salib merupakan puncak, katakan sama-sama dengan saya, puncak. Puncak dari tugas Yesus Kristus, saudara. Saya punya satu cuplikan yang bisa Anda lihat, cuplikan dari film Passion of the Christ. Satu cuplikan berikut ini. agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita.
Saudara, katakan sama-sama dengan saya, bersama Tuhan pasti cakap menanggung segala sesuatunya. Katakan lagi yang kedua, bersama Tuhan kita pasti bisa, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadikan doa sebagai lifestyle kita, saudara. 2 minggu yang lalu kita sama-sama belajar arti dari revival atau kebangunan rohani. Minggu lalu Anda belajar dari Pak Pastor Andrian Pratama. 2 minggu lalu kita belajar tentang revival, kebangunan rohani. Secara sederhana, kita akhirnya tahu apa itu revival, apa itu kebangunan rohani. Masih ingat arti revival, arti kebangunan rohani? Artinya kita itu hidup kembali. Katakan sama-sama dengan saya, hidup kembali. Yang hidup apa Pak? Yang hidup kembali adalah kehidupan spiritual kita yang stagnan atau bahkan tertidur. Anda akan dibangunkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, gitu kan. Saudara, Anda boleh ibadah online. Tapi satu hal yang tidak bisa dihindarkan adalah saat Anda ibadah online, Anda bisa putus-putus tiba-tiba di tengah-tengah. Entah jaringannya putus, entah nanti anak Anda sedang rewel, entah nanti ada telepon bunyi, entah nanti lupa mematikan kompor. Itulah kenapa kalau Anda memang sudah tidak ada acara dan tidak khawatir apalagi sudah divaksin gitu, karena semua kan berjarak. Wong mau aja rame ya. Naik ke gereja aja Anda takut padahal dikasih jarak itu kan ya omong kosong gitu kan. Cuman Anda harus dengan keberanian sendiri-sendiri. Kalau saya tetap online Pak, enggak apa-apa. Pastikan jangan putus-putus saudara. Karena untuk kembali ke hadirat Tuhan, tak beritahu, tidak mudah saudara. Kalau Anda lihat cuplikan tadi, ya kan, ada sebuah kesaksian yang saya baca dan saya lihat gitu kan. Aktor pemeran Yesus Kristus itu namanya adalah Jim Caviezel. Jim Caviezel ini aktor Hollywood yang dipilih oleh sutradaranya Mel Gibson untuk memerankan sosok Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Christ. Saudara, selama proses pembuatan film itu banyak yang dialami oleh Jim Caviezel. Di antaranya mereka ngomong gini, sebagai manusia biasa, Jim Caviezel ini menjadi gentar dengan resiko tersebut. Dia ngomong apa? Umumnya aktor pemeran Yesus di Hollywood tuh tidak akan lagi dipakai dalam film-film lain katanya. Ditambah kemungkinan film ini akan dibenci oleh sekelompok orang Yahudi yang punya pengaruh besar dalam bisnis pertunjukan di Hollywood. Bisa tamat karir saya, kata Jim Caviezel. Bahkan dalam menanti keputusannya, GC ini, singkatan Jim Caviezel itu kan GC, hampir sama dengan Jesus Christ, inisialnya GC. Dia tuh memberanikan diri untuk tanya sama Mel Gibson. Mel, apakah engkau milih saya itu karena inisial namaku sama dengan Jesus Christ? Inisialnya GC, Jesus Christ. Yang kedua, apa kamu milih saya itu karena umurku sama dengan Jesus Christ waktu disalib? Sama-sama 33 tahun pada saat Kristus disalibkan. Mel Gibson geleng-geleng kepala, terperangah, kaget, terkejut. Karena menurut Mel Gibson itu kebetulan. Karena kebetulan jadi malah takut, menakutkan, serem gitu kan. Ternyata tantangan yang dirasakan oleh GC, Jim Caviezel ini dalam proses pembuatan film itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan oleh dia sebelumnya. Saudara, kemarin saya cerita selama 2 kali kebaktian. Di make up 8 jam setiap hari, enggak boleh bergerak dan harus tetap berdiri. Dia ngomong gini, saya adalah orang satu-satunya di lokasi syuting yang hampir enggak pernah duduk. Kemarin hari Minggu kebaktian kedua itu kan kedatangan kakak ipar saya, Ibu Wika Arinta, makeup artis. Saya ngomong gini, nanti November itu ada BBI mengundang Anda makeup artis. Coba ibu-ibunya di makeup 8 jam, suruh berdiri coba. Ngamuk rak kira-kira, iso ngamuk-ngamuk kan. Iki pemeran GC 8 jam di make up, setiap hari enggak boleh gerak dan tetap berdiri. Dia ngomong apa? Sungguh tersiksa menyaksikan kru yang lain duduk-duduk sambil minum santai, minum kopi katanya. Kostum yang khasnya dipakai, kostum kasar, sangat enggak nyaman, gatel.
gatal-gatal sepanjang hari di lokasi syuting. Saya tertekan katanya. Yang paling penting perhatikan, JC ngomong gini, salib yang digunakan, diusahakan sama Mel Gibson itu seasli mungkin seperti dipikul oleh Yesus saat itu. Ketika mereka meletakkan salib itu di pundak saya, di pundak aktornya ini, Jim Caviezel, saya kaget dan berteriak kesakitan. Saudara kalau berteriak kesakitan itu kan enggak mungkin ada, ya enggak mungkin toh saudara. Kalau berteriak kesakitan, waduh, sakit, itu kan itu berteriak kesakitan, ada ya enggak mungkin. Lah pada saat kesakitan tuh orang ngomong gini, aktingnya menakjubkan, apanya yang menakjubkan loro kabeh. Saya sungguh-sungguh terkejut, dia bilang gitu, salib itu terlalu berat, enggak mungkin orang biasa mampu memikulnya. Saudara, begitu dia mencobanya sekuat tenaga, ternyata bahunya copot, tubuhnya dia tertimpa salib yang sangat berat, dia melolong kesakitan. Anda bisa bayangkan waktu dia mengekspresikan melolong, udah sakit gitu kan, luar biasa. Tapi orang lain ngomong apa? Aktingnya hebat, padahal kecelakaan. Itu kecelakaan. Proses pemulihan dan penyembuhan Mel Gibson itu sampai datangi di rumah sakit ngomong apa? Anda ingin melanjutkan film ini katanya. Saya bisa paham kalau Anda menolak untuk melanjutkannya. Jim Caviezel terperangah dan berkata pada Mel, aku enggak tahu loh Mel, kalau salib yang dipikul Tuhan Yesus itu seberat dan semenyakitkan itu. Tapi kalau Tuhan Yesus mau memikul salib bagi saya, maka saya akan sangat malu kalau tidak memikulnya, walau cuma sebagian kecil, itu pun di film. Gitu kan? Lalu JC ngomong gini, Jim Caviezel ngomong apa? Oke Mel, mari kita teruskan film ini. Saudara, Mel Gibson dengan bijaksana mengganti salibnya. Anda yang lihat cuplikan tadi itu salibnya sudah dibuat ukuran yang lebih kecil dan bahan yang lebih ringan. Itu Anda lihat di film itu aja sudah kayak gitu, beratnya itu sudah lebih kecil dan lebih ringan. Kenapa? Enggak pengen nanti pas syuting coplok lagi baunya, saudara. Lalu mengulang seluruh adegan pemikulan salib. Jadi yang Anda lihat bersama dengan saya dalam cuplikan tadi itu salib yang lebih kecil dari aslinya. Saudara perhatikan baik-baik. Saat Anda melihat cuplikan itu, enggak cuman hati Anda saja yang pengen nangis. Hati kami yang buat, yang menedit itu bergejolak hebat di sini. Pas syuting selanjutnya, di saat syuting di film itu, bagian yang paling mengerikan yang enggak bisa saya bahas. Makanya kalau Anda pengen tahu bagian paling mengerikan, ikut SPY, saudara. Ada pengalaman yang sangat mencengangkan dan sulit dikatakan. Semua yang terlibat dalam proses pembuatan film itu, perhatikan, mengalami lawatan Tuhan dan perubahan dalam hidupnya. Dikatakan oleh JC dan Mel Gibson tidak ada yang terkecuali. Pemeran salah satu prajurit Roma yang Anda lihat tadi, yang dia bawa cambuk, yang cambuknya masuk ke sini, terus dicuabut dagingnya sampai mencelat kemana-mana. Maaf loh saudara, seorang muslim. Setelah adegan tersebut, ia menangis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Adegan dia mencambuk, aktor yang namanya Jim Caviezel itu begitu menyentuhnya, sungguh luar biasa. Padahal awalnya mereka datang tuh hanya panggilan karena profesi, karena pengen dapat uang. Panggilan amal pertama kali itu adalah upah, pekerjaan, profesi, hanya uang. Namun pengalaman pembuatan film itu mengubahkan kami semua katanya. Pengalaman yang tidak akan terlupakan. Saudara, JC ngomong gini, dan Tuhan itu sungguh baik, walaupun film itu menjadi kontroversi dan ternyata ramalan bahwa karir Jim Caviezel terancam mandek, ternyata tidak terbukti. Berkat Tuhan tetap mengalir dalam pekerjaan saya sebagai aktor katanya. Sejak kasus itu, JC enggak berani menerima semua proyek jadi aktor. Dia memilah-milah, membatasi tawaran peran sejak dia memerankan film JC. Saudara, sejak banyak bergumul dan berdoa dalam film itu, berdoa menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dalam hidup Jim Caviezel.
Film yang telah menyentuh dan mengubah hidupnya, dia berharap hal yang sama terjadi pada hidup Anda dan saya. Kemarin setelah kebaktian 2, saya sampai rumah, biasa kalau habis pelayanan tuh saya ada tim servis gitu kan. Siapa Pak? Susternya anak saya itu kan memijat kaki saya. Mistika WA, tak baca. Kak, ada yang minta baptis. Puji Tuhan saudara. Saya beritahu, kalau nanti Anda tergerak untuk yang belum dibaptis, pengen dibaptis, Anda daftar ke Mistika. Nanti GPI Lamtir akan mengadakan tanggal 28 Oktober, hari Kamis. Saya nggak bisa Kamis Pak. Tenang, bilang saja sama Mistika, nanti bisa diatur hari Sabtu, ya enggak apa-apa. Saudara tak beritahu, sesuatu yang hebat terjadi, revival, hidup kembali kehidupan spiritual Anda. Yesus Kristus menanggung penderitaan karena kebenaran. Itulah yang disebut pikul salib. Dia menanggung penderitaan karena kebenaran. Itu sebabnya dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus Kristus berkata apa? Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Sebab mereka lah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Siapa di tempat ini yang pernah dianiaya, teraniaya, angkat tangan? Saya teraniaya oleh istri saya yang galak Pak, puji Tuhan. Gitu kan. Saya teraniaya oleh mertua saya Pak, puji Tuhan. Karena benar atau karena salah? Loh saya enggak ada salahnya Pak, berarti terima yang namanya pikul salib. Saya teraniaya oleh keluarga saya sendiri Pak, oleh kakak saya, adik saya. Sungguh-sungguh menista saya enggak tahu salahnya apa. Itu namanya juga teraniaya karena kebenaran, enggak apa-apa. Bagi Anda yang menganiaya anak Anda, karena Anda begitu galak, begitu cerewet. Bagi Anda yang jadi istri galak, suami yang tidak bertanggung jawab atau apapun lah mertua yang menjengkelkan. Saran saya jangan cuma melirik, sadar. Saudara. Orang yang pikul salib itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nanti saya mau kesaksian di akhir buat Anda. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan lahir baru, kita harus paham bahwa yang pertama, katakan sama-sama dengan saya, pikul salib merupakan keputusan mengikut teladan Yesus Kristus. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24 dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan. Dikatakan apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yang ngomong Yesus, saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, baca sama-sama yang keras, 2, 3, ia harus menyangkal dirinya. Terus memikul salibnya dan mengikut aku, saudara. Jadi mikul salib itu merupakan sebuah keputusan. Katakan sama-sama dengan saya, mikul salib merupakan sebuah keputusan. Keputusan mengikut teladan Yesus Kristus, saudara. Jika ingin berkomitmen mengikuti teladan Yesus Kristus, maka orang yang sudah dilahirkan kembali, katakan sama-sama dengan saya, wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Baca ayatnya di rumah, 1 Yohanes 2 ayat 6. Walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam mengiring Yesus, kita terus setia berada di dalam kebenaran, terus setia tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut pikul salib, saudara. Jatuh dalam dosa bisa Pak? Bukan cuma bisa banget. Tapi kalau Anda nahan, aku kok pengen selingkuh ya, tapi aku kan pikul salib. Lah tapi aku kok pengen ya, tapi kan aku pikul salib, berontak. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi katakan saya pilih hidup dalam kebenaran. Saudara, teladan pikul salib yang Yesus Kristus pernah berikan kepada kita itu apa sih? Ada 3 hal. Yang pertama, apa saudara? Rendah hati. Matius 11 ayat 29. Teladan pikul salib yang Yesus Kristus pernah berikan kepada kita apa saudara? Yang kedua, mengampuni. Lukas 23 ayat 34.
Teladan pikul salib yang Yesus Kristus pernah berikan kepada kita apa saudara? Yang ketiga, konsisten dalam kebenaran. Anda menahan untuk berada dalam kebenaran tapi konsisten saudara. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan lahir baru, kita harus paham bahwa apa? Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya, memikul salib merupakan komitmen bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Mari kita baca di Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26 dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara, saya beritahu, seseorang yang bernama Simon dari Kirene ini ketika ia baru datang dari luar kota, ia ikut memikul salib Yesus dan mengikut Yesus. Alkitab tidak menceritakan mengapa Simon tiba-tiba bersedia memikul salib Yesus. Enggak diceritakan. Dalam menjalani hidup sama saudara. Ketika Anda tiba-tiba datang, tiba-tiba ada yang harus dipikul salibnya. Loh, lah kenapa harus pikul salib ini? Ya sudah. Karena cuma Anda yang bisa mikul salibnya. Anda dibawa dalam suatu kondisi keluarga di mana banyak yang butuh bantuan Anda. Anda tiba-tiba datang dan masalah itu masuk ke Anda dan Anda harus mengikul salibnya. Itu sama seperti Simon dari Kirene, saudara. Dalam menjalani hidup, bisa saja kita tuh ngalami kesulitan mendadak. Disuruh memikul kesulitan, memikul kesengsaraan tanpa kita tahu mengapa hal itu terjadi. Itu semua bisa saja kita alami dengan tiba-tiba. Sama seperti Simon dari Kirene. Dan perhatikan baik-baik. Ketika itu terjadi sama seperti Simon dari Kirene. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan dalam diri Anda dan saya adalah. Apakah kita bersedia memikul beban kesulitan tersebut. Dan melihatnya sebagai wujud nyata dari memikul salib Kristus. Apa jawab Anda? Apakah Anda bersedia? Yo kaget Pak, delak-delak sih. Lah kok aku toh yo, lah kok aku ki yo ora ngerti apa-apa lho Adal. Kok saya semua dijatuhkan ya? Lah ini kenapa? Hidupku bagaimana nantinya? Langsung ada nyanyi, gelas kaca. Alah kalau gelas kaca barang saudara, tambah ngedrop kabeh. Harusnya nyanyinya dirubah langsung. Ku akan terus berlari kan gitu kan. Mengikuti matahari. Salibku, kuku pilkul, aku berlari tinggi. Kan gitu. Saudara, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10. Dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kita bisa bersekutu dengan penderitaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya tanya, siapa yang masih bersedia pikul salib? Waktu belum tahu yang nyuruh Kristus, halah paling cuma seperempat ruangan. Begitu saya ngomong, Bu Sagita, Mistika, tolong yang enggak angkat tangan didata. Jangan boleh pikul salib, langsung salibkan saja. Langsung angkat tangan semua ruangan, enggak ada yang enggak. Karena takut disalibkan sama Mistika sama Bu Sagita. Ya dipikir perintah saya apa? Memang tulisannya Yesus berkata kok. Setelah tahu tuh perintah Yesus, angkat tangan semua. Siapa yang mau pikul salib angkat tangan? Kalau enggak daftar sama Mistika sama Bu Sagita. Salibkan dia gitu kan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan lahir baru, kita harus memahami bahwa yang ketiga, memikul salib merupakan, katakan sama-sama dengan saya, proses seseorang mampu tahan uji dalam iman, saudara. Setiap hal yang kita hadapi sehari-hari itu merupakan salib yang sedang kita pikul. Dan sesungguhnya kita dilatih menjadi orang yang kuat di dalam iman, saudara.
Itulah kenapa kalau kita baca di Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca sama-sama Lukas 9 ayat 23. Katanya nyanyi huruf besar kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan baik-baik, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, perhatikan, setiap hari dan mengikut aku. Di kitab Lukas ini pasal 9 ayat 23 ditambahkan kata setiap hari setelah kata memikul salib. Jadi memikul salib setiap hari itu artinya ya setiap hari kita dilatih untuk tahan akan penderitaan atau tantangan hidup. Tahan uji membuat kita tuh jadi orang yang kuat. Tidak gampang digoyahkan oleh kondisi, saudara. Sebagai orang yang diselamatkan dan lahir baru, kita harus paham bahwa yang keempat, katakan sama-sama dengan saya, memikul salib merupakan bukti bahwa kita sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus. Wah, tinggi sekali Pak, kita bisa sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus. Baca Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 dikatakan apa? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak siapa saudara? Tua-tua, siapa lagi? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini manusia bukan? Manusia. Lalu dia apa saudara? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus. Petrus manusia bukan? Manusia. Perhatikan baik-baik, saya belajar dari ayat ini. Pencuri sukacita kita adalah salah satunya manusia, saudara. Salah duanya keadaan. Saudara, Petrus itu menarik Yesus ke samping. Ya mungkin kok inilah, Yesusnya di tengah ini kan, Yesus di sini. Sini gitu kan, tarik ke samping. Terus dikatakan apa berikutnya? Baca sama-sama. 2, 3. Dan menegur dia. Hebat ini, Yesus tidak salah ditegur. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan baik-baik jawabannya. Maka Yesus berpaling, jadi madep depan, digeret, dibisiki, berpaling sama dia. Ngomong apa? Dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Loh Edian, sangar saudara. Petrus kipan padahal se-SCD itu. Muridnya yang sayang sama dia. Enyahlah iblis. Dikatakan apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu kebahagiaannya palsu. Pikiranmu itu palsu. Yang dipikirkan Allah itu yang asli. Nah ini loh sejalan dengan Kristus Anda tahu. Oh jadi bahagianya kita tuh kalau sejalan dengan Kristus itu akan asli. Asli. Makanya hati-hati. Apa pencuri sukacita Anda dalam hidup? Jangan-jangan keadaan. Lah aku dikaya kalah-kalahan terus Pak. Aku nih disuruh mikul salib sih enggak penting. Aku kan punya keluarga sendiri. Aku direpoti Pak. Aku disuruh menanggung beban. Aku disuruh keadaanmu itu ya akan jadi pikul salib ya kayak gitu. Katakan sama-sama dengan saya, biasa. Sukacita jangan hilang, santai saja. Manusia bisa enggak mencuri sukacita kita? Bisa. Ini lo tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat. Manusia bisa? Bisa. Mencuri sukacita kita bisa. Pak, aku tahu Pak. Kalau aku pergi itu Pak ya. Aku mengeluarkan mobil Lamborghini-ku keluar ke gereja gitu ya. Yang membuat aku bangga adalah saat masuk parkiran Pak, semua mata memandang kepadaku. Oh ya? Iya. Lah begitu sampai sana Pak. Begitu aku ibadah, aku memuji Tuhan.
hatiku deg-degan. Lamborghini ku dipencolai kucing enggak ya? Lamborghini ku itu dibeset, ada daun rontok di sana enggak ya? Jadi waktu aku menyembah Tuhan, pikiranku di Lamborghini, Pak. Loh, berarti Anda dicuri sukacita oleh harta benda. Nah, kalau harta benda takut jangan tanggung dipencai kucing, takut kena daun, takut beset. Bahkan dipegang orang, ya ampun bagus sih gitu kan. Hus. Taruh rumah. Loh, saya sudah berusaha taruh rumah, Pak. Saya ke gereja naik sepeda motor. Lamborghini saya taruh di rumah. Pikiran saya melayang ke rumah, Pak. Saya ke ibadah, delok CCTV. Lamborghini ku piye iki? Telepon sapam. Halo, security? Security? Iya. Tadi ada daun ngelawer nih CCTV kelihatan loh, Pak. Tolong diinggirkan itu CCTV-nya. Diinggirkan tuh daunnya, Pak. Dari mobil saya, Pak ya. Iya. Terus penyembahan mana? Oh, Yesus. Telepon mana? Bagaimana CCTV-nya? Loh, lah Anda ngejak geger apa piye? Anda kalau nggak suka cita seperti itu, Anda itu sudah hatinya bukan ke sana, itu palsu, bahagia yang palsu. Apalagi pencuri sukacitanya, kekhawatiran melanda, besok bagaimana. Saudara, pernah nggak saya khawatir? Ya pernah. Tapi apakah saya kehilangan sukacita? Tidak. Anda boleh tanya sama istri saya, anak saya, tim bendahara, Anda tanya. Pernahkah saya mengambil Rp1 dari persembahan yang Anda berikan kepada kami? Tidak pernah. Semua persepuluhan, persembahan, diakonia, semua tidak pernah saya ambil. Saya ngambil gaji pun tidak. Malah saya tombok. Bapak khawatir? Pernah sedikit tiba-tiba revival itu masuk ke dalam tubuh dan jiwa dan roh saya. Saya bahagia bisa melayani Tuhan tanpa punya motivasi yang tidak baik, saudara. Ini saya akan berikan sebuah sedikit kesaksian buat Anda. Saya pernah ceritakan ini kepada beberapa pendeta. Salah satunya waktu itu ada Pastor Andrian Pratama sama ada Bu Indara waktu di Kopi Banaran, betul ya. Pulang acara apa itu waktu itu ya? Kematian ya waktu itu ya. Pemakaman ya. Saya cerita, kolam baptisan itu saya berhentikan dulu karena di pelayanan ini sungguh-sungguh kita harus fokus untuk menyediakan buat pelayanan. Cukup lama kami berhenti, setelah pandemi saya dipercaya jadi gembala sampai bulan Maret yang lalu itu berarti setahun kami sama sekali tidak merenovasi rumah singgah kami. Kami menahan pembangunan kolam baptisan. Ya kolam baptisan itu bukan kolam baptisan cuma 2x1 kayak kuburan itu bukan, maksudnya ya kayak kolam renang kolam naik kuburan mah tak gali dewe saudara. Badan saya kan cukup besar. Selama saya masuk yang lain pasti masuk. Ini kolam renang tapi kecil, bisa buat beberapa orang. Saya cuma ngomong ini. Aku ini Tuhan kalau ada orang ngomong aku ini ngambil uang, ku serahkan padamu, kau yang tahu gitu kan. Bahkan tabunganku tak buat bayar sini semua masuk masa Covid Tuhan. Anda tahu? Kira-kira bulan Maret kami ada uang sedikit. Istri saya memberanikan diri untuk tanya beberapa kontraktor. Melihat-lihat harganya. Baru melihat-lihat harganya belum dibuatkan ternyata keramik gereja, lantai yang di depan gereja itu kan ada yang bergelombang, gitu kan? Kami minta tolong sama Bro Yonatan. Bro Yonatan itu koordinator dari youth. Bro Yonatan dengan sigap, cepat, panggil tukang, dibenarkan saya ditanya saya berapa biayanya bro, enggak dijawab. Wah Anda kalau jadi saya enggak dijawab bingung loh saudara. Oh tak kayak SAM aku sing gelik-blak ya kan. Cuman betulin keramik kan, dijawab berapa enggak dijawab-jawab. Malah akhirnya ngomong apa? Enggak usah Bumin. Kaget saya, enggak usah. Dia nih pengkoordinator youth kita, menikah juga belum loh saudara. Ini kuliah baru melanjutkan skripsi, lulus setelah S1 aja belum. Suatu hari saat perhitungan itu ada,
Saya di gereja keluar dari kebaktian pertama atau apa ya, Bro Yonatan lagi nongkrong di sekretariat. Entah apa saya lupa, saya di gereja, saya keluar dari ruang gembala, saya lihat Bro Yonatan lagi ngitung-ngitung, enggak tahu ngitung apa, primbon apa, ora jelas di depan sekretariat. Saya dek loh kok Bro Yonatan. Bro, thank you ya bro ya bantuannya atas keramiknya. Oh iya sama-sama Pak. Saya masuk mobil, saya tanya, loh memangnya Bro Yonatan kok bisa betulin keramik itu kerjaannya apa toh? Lah ya kontraktoran toh. Cepet coba telepon yang, nek suruh betulin punak kita tuh berapa. Saudara, kemarin saya kesaksian sama kebaktian yang kedua. Tagihan saya minggu ini aja sudah 120 juta lebih ya. Kemarin istri saya ngomong sama saya, didiskon sama Bro Yonatan, jadi berapa? Lupa saya, diskon hampir 20 juta lebih, hampir 30 juta. Terus saya tuh iseng-iseng tanya sama istri saya, janjane Bro Yonatan ini dapat omset berapa atau dari kita? Istri saya tuh ngitung kalkulator. Kita itu ya belum sama kolam renang loh nih, belum sama kolam renang. Sudah hampir 700 juta, belum sama kolam renang loh. Lah Bro Yonatan berapa persen dari 700 juta? Ya 50% lebih lah. Tenan nih, iyo. Kamu enggak percaya toh? Tanya Bro Yonatan tagihannya berapa selama ini? Hampir setengah miliar tuh. Masuk di Bro Yonatan jadi berkat. Tak beritahu saudara. Salibnya rasa piro, betulin keramik gereja yang gelombang, itu enggak seberapa. Kami cari orang yang bisa dipercaya untuk merenovasi rumah singgah kami. Baru tadi malam saya sadar, orang yang mau pikul salib, menurut Anda enggak seberapa, tapi Tuhan tuh enggak mau utang sama Anda loh saudara, yang juga katakan amin. Saya tuh enggak ngambil apapun bisa menyelesaikan renovasi, walaupun belum sama kolam renangnya. Penopang sukacita itu apa? Artinya saya membuat sebuah konsep dalam hati saya. Penopang sukacita yang pertama, katakan sama-sama dengan saya, pikiran yang mantap. Pikiran yang mantap di dalam Kristus saudara, ojo kadang Kristus, kadang dunia, kadang Kristus, kadang. Sing mantap gitu loh, sing mantap. Pikul salib Pak, ya ora apa-apa toh, enggak apa-apa, kenapa emangnya? Yang kedua Pak, rendah hati saudara. Santai saja. Anda mau naik Rolls Royce, mau naik Lamborghini biasa saja saudara. Santai saja, rendah hati. Yang ketiga apa? Pikiran yang rohani. Pikul salib itu sebuah kesempatan. Katakan sama-sama dengan saya, pikul salib adalah sebuah kesempatan. Kalau memang enggak ada yang bisa pikul salib, cuma Anda yang bisa. Bahasa Jawanya dilakoni. Enggak usah banyak a, i, u, e, o, a, i, u, e, o, rabar. Pikiran yang mantap, rendah hati, dan pikiran yang rohani. Yang keempat apa? Pikiran yang tentram. Hatiku tentram Pak. Pikiranku deg-degan loh. Kualik tau deg-degan ki nang kene loh. Hati ki nang kene, hati tentram, pikiran ki ya kudu tentram. Lah pikiranku pusing besok gimana? Makanya ulangi lagi sama-sama dengan saya. Apa yang menopang sukacita kita? Yang pertama masih kan enggak? Pikiran yang mantap. Yang kedua apa? Rendah hati. Suruh pikul salib. Mau marah saya sama orangnya Pak. Kenapa dia tidak disalibkan saja sama Tuhan gitu kan? Mumpung ini ada vaksin. Saya minta sama bidannya suntik mati aja Pak. Supaya saya tidak pikul salib gara-gara dia gitu kan. Sakarmu dewe, rendah hati, jangan minta orang lain suruh vaksin mati, jangan. Rendah hati. Yang ketiga apa? Pikiran yang rohani. Deg-degan aku Pak. Dalam nama Yesus, hatiku damai sejahtera. Sukacita surgawi menyuruh aku pikul salib. Pikiran rohani, sini rohani. Sini sudah rohani, ojo meneh gliyeng. Sesuk piye? Anakku gimana besok? Anakmu dipelihara Tuhan, yang juga katakan amin. Pikiran yang tentram, saudara. Jadi mau pikul salib artinya, katakan sama-sama dengan saya, sepikiran, sepaham, setuju, dan melakukan apa yang Allah inginkan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan kita mikul salib dalam kehidupan,
Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, baca sama-sama yang keras, sama-sama dengan saya. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa. Anda baca di rumah Roma 12 ayat 12. Seorang yang sabar menghadapi dan memikul salib akan selalu bertahan dalam segala kondisi. Orang itu akan bertahan dan tidak berpindah iman karena kondisi penderitaan, tantangan, cobaan yang dihadapinya, saudara. Bertekun dalam doa artinya apa? Kita harus tetap taat terhadap perintah untuk memikul salib. Karena itu perintah Kristus. Kita harus sejalan, katakan sama-sama dengan saya, sejalan. Sejalan dengan Kristus. Kalau diperintah, ya manut, timbang Anda ditengking. Seperti Petrus ditengking, enyalah kau, sejalan kok ditengking kipi. Memang itu sering terjadi ketika seorang tahu pikul salib itu sakit. Dia berdoa agar tidak pikul salib lagi. Padahal Yesus ngomong apa? Pikulah salib gitu kan. Pikulah kuk yang kupasang. Itu yang suruh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan izinkan kita pikul salib dalam kehidupan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang kedua, katakan sama-sama dengan saya, mengucap syukur. Dan bersuka cita. Baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang juga katakan amin. Saudara, Matius 5 ayat 11 sampai 12 juga berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Anda difitnahkan yang jahat, Anda jahat enggak? Enggak, tapi Anda dikondisikan suruh jadi penjahat. Difitnahkan segala yang jahat. Dikatakan apa? Bersukacita dan bergembiralah. Karena apa saudara? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah kenapa kita tuh wajib mengucap syukur dan bersuka cita atas salib yang kita alami. Sebab artinya mengucap syukur itu membuat kita tetap kuat bertahan. Dan bersuka cita membuat kita enjoy memikul salib. Katakan sama-sama dengan saya, membuat saya enjoy memikul salib. Saudara, sebuah penekanan yang harus saya berikan kepada Anda adalah pikul salib itu bukan sebuah penderitaan. Amin. Maka jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Enggak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar tepat pada waktunya tiba. Kita tuh semua pasti bersinar. Katakan sama dengan saya, pasti bersinar. Maka jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Anda disuruh pikul salibnya sekarang, orang lain sudah 10 tahun yang lalu pikul salib, sekarang mereka menuai. Ya itu sudah urusannya orang lain, jangan iri sama orang lain. Anda pikul salibnya sekarang, ya enggak apa-apa. Katakan kiri kanannya, enggak apa-apa kali, puji Tuhan punya kesempatan pikul salib, ya kan. Pikul salib itu bukanlah suatu penderitaan, bukan, melainkan jalan kemenangan. Dan satu-satunya cara untuk memperoleh kemuliaan yang Allah berikan. Untuk menyelesaikan tugas panggilan Allah yang sempurna. Itu yang saya ngomongkan apa? Anda harus finish di garis finish. Dengan finish strong. Saudara, juga katakan amin. Tim musik maju ke depan. Ingat baik-baik, di dalam kelemahan kita, Tuhan menjanjikan kekuatan. Amin. Di dalam kesesakan kita, Tuhan menjanjikan kelegaan. Di dalam duka cita kita, Tuhan menjanjikan sukacita. Saudara, bagi Anda pengikut Kristus yang dari lahir sudah Kristen, saya beritahu ke Anda dapat dilahirkan di gereja. Bisa, semua itu bisa. Anda bisa dibaptis di gereja. Anda sudah melayani di gereja, menikah di gereja, dan masih berakhir di neraka. Loh, kok bisa Pak? Karena Anda hanya di gereja, bukan di dalam Kristus.
dan bukan bersama Kristus, saudara. Sayangnya orang Kristen tuh banyak masuk dalam comfort zone. Orang sudah pernah pikul salib, suruh pikul salib lagi, itu bukan tugas saya. Sorry ya, aku udah pikul salib sejak saya masih muda, sejak saya 17 tahun dulu. Setelah saya menikah, saya pikul salib lagi, nggak bisa. Saya pemimpin di sini. Saya di sini pemimpin koordinator dari sebuah departemen. Jadi saya pikul salib nggak bisa. Bapak lagi gayanya ono wae sengaja aku, saudara. Saya pakai kaos sengaja. Kalau pikul salib, jasnya tak lepas. Langsung pikul salib. Kalau saya bisa gila-gilaan dengan Tuhan, saya harap Anda juga bisa gila-gilaan dengan Tuhan. Saya juga katakan amin. Banyak orang tuh hanya memiliki agama, saudara. Agama jadi tempat pertama. Bukan mengejar Tuhan yang hidup. Saya mengajak Anda nyanyi satu pujian. 2 kali kebaktian kemarin saya diarahkan Tuhan untuk nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Silakan musa kita. I love you Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Sweet. Let it be a sweet, sweet sound. Sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hanya kemurahannya saja Anda diizinkan Tuhan pikul salib. Hanya anugerahnya saja yang membuat banyak orang dengan sadar dan mantap memikul salib bersama Dia. Itu semua karena kemuliaan hadirat-Nya nyata dalam kehidupan kita semua yang juga katakan amin. Amin. Oh, mulia. Hanya Yes. Oh. hadiratmu kami baitmu memujamu
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap melayani Dia, kita katakan amin. Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah online ini, bicaralah kepada kami berapa yang harus kami persembahkan. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Bicaralah juga berapa harta yang harus kami persembahkan untuk mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, diakonia, pembangunan dan sebagainya. Tutup bungkus dengan darah Yesus dan kami akan menuai tepat seperti dengan apa yang Kau kehendaki. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kuat kendali dan kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Amin. Tinggi. Amin. Biarlah kesehatan, umur panjang, berkat kelimpahan dan kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia dan berjalan dengan kebenaran yang daripadanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya sampai Maranatha, dan kita semua yang mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih, salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless. Haleluya. Kita percaya kita umat pilihan Allah, makanya kita terpilih untuk memikul salib bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau mikul salib dengan penuh sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.